Pernahkah Anda merasa punggung Anda mau patah setelah seharian menanam bawang di kebun? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ada cara untuk menyelesaikan pekerjaan berjam-jam, itu hanya dalam hitungan menit? Ya, Anda tidak salah dengar. Hari ini kita akan membahas sebuah rahasia besar dalam dunia perkebunan. Sebuah alat sederhana yang bisa Anda buat sendiri di rumah, yang akan membuat proses menanam bawang dan sayuran lainnya menjadi 10 kali lebih cepat. Banyak orang berpikir bahwa berkebun itu harus selalu menguras keringat dan air mata. Namun, bersiaplah untuk terkejut. Di video ini, saya akan membongkar mitos tersebut dan menunjukkan kepada Anda kebenaran yang tidak banyak diketahui orang. Coba tulis di kolom komentar sekarang. Apakah Anda tim yang suka menanam dengan tangan kosong atau Anda lebih suka menggunakan alat bantu? Mari kita lihat berapa banyak dari Anda yang akan berubah pikiran setelah menonton video ini sampai habis. Sejak zaman dahulu, manusia selalu mencari cara untuk mempermudah pekerjaan mereka di ladang. Tradisi menanam benih satu persatu dengan jari atau tongkat kayu sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Metode kuno ini memang terbukti berhasil, tetapi sangat tidak efisien untuk standar modern kita saat ini. Seiring berjalannya waktu, para petani mulai menciptakan berbagai alat inovatif. Namun, banyak dari alat pertanian modern tersebut harganya sangat mahal dan sulit ditemukan di toko biasa. Hal ini membuat banyak tukang kebun rumahan terpaksa kembali ke cara manual yang melelahkan. Memasuki musim tanam yang sibuk, waktu adalah segalanya. Cuaca bisa berubah dengan cepat, dan bibit harus segera masuk ke tanah agar bisa tumbuh optimal. Inilah mengapa kita membutuhkan solusi cerdas yang murah, mudah dibuat, namun memberikan hasil yang profesional. Solusi ini melibatkan pemahaman dasar tentang jarak tanam dan kedalaman tanah yang ideal untuk umbi-umbian seperti bawang. Mari kita mulai dengan membicarakan masalah utama yang sering kita hadapi saat musim tanam tiba. Bayangkan hamparan tanah kosong di halaman belakang Anda yang menunggu untuk ditanami. Anda memegang sekantong besar bibit bawang merah di tangan Anda. Biasanya Anda akan berjongkok, menggali satu lubang kecil dengan sekop kecil atau bahkan dengan jari Anda. Lalu Anda memasukkan satu bibit, menutupnya dengan tanah, dan bergeser beberapa sentimeter ke samping. Anda mengulangi proses ini ratusan kali di bawah terik matahari. Tidak heran jika keesokan harinya, seluruh tubuh Anda terasa kaku dan punggung Anda terasa sakit luar biasa. Banyak pemula yang akhirnya menyerah pada hobi berkebun hanya karena kelelahan fisik pada tahap awal ini. Mereka berpikir bahwa memiliki kebun sayur sendiri berarti harus siap menderita secara fisik. Ini adalah sebuah pemikiran yang sangat keliru. Berkebun seharusnya menjadi kegiatan yang menenangkan dan menyenangkan, bukan sebuah siksaan fisik. Pekerjaan manual yang berulang-ulang ini tidak hanya membuang energi, tetapi juga membuang waktu berharga yang bisa Anda gunakan untuk merawat tanaman lain. Oleh karena itu, kita harus memutus siklus kelelahan ini. Kita membutuhkan revolusi kecil di kebun kita sendiri. Dan revolusi itu dimulai dari sebuah ide sederhana yang akan mengubah cara kerja Anda. Sekarang mari kita masuk ke inti dari solusi cerdas kita hari ini. Bayangkan sebuah alat pembuat lubang massal yang bisa membuat puluhan lubang tanam sekaligus hanya dengan satu gerakan sederhana. Alat ini sering disebut sebagai papan pencetak lubang atau alat stempel tanah. Konsep dasarnya sangat brilian, namun sangat mudah dipahami oleh siapa saja. Daripada membuat satu lubang secara berurutan, mengapa tidak membuat matriks lubang secara bersamaan? Alat ini berbentuk seperti papan datar yang dilengkapi dengan puluhan pasak kayu kecil yang menonjol di bagian bawahnya. Jarak antara pasak-pasak ini sudah disesuaikan dengan jarak tanam ideal untuk bawang atau sayuran yang ingin Anda tanam. Saat Anda menekan papan ini ke atas tanah yang sudah digemburkan, pasak-pasak tersebut akan langsung menembus tanah secara serentak.
Hasilnya adalah sebuah pola lubang yang rapi, sejajar, dan memiliki kedalaman yang seragam di seluruh bedengan kebun Anda. Anda tidak perlu lagi mengira-ngira apakah jarak antar tanaman terlalu dekat atau terlalu jauh. Semuanya sudah presisi seperti cetakan pabrik. Ini adalah ilustrasi sempurna tentang bagaimana kita bisa bekerja lebih cerdas, bukan bekerja lebih keras. Ini benar-benar pengubah permainan bagi siapa saja yang ingin menanam dalam skala yang lumayan besar di pekarangan rumah. Hal yang paling menggembirakan dari proyek kita kali ini adalah kemudahan bahan bakunya. Anda sama sekali tidak perlu pergi ke toko pertanian besar atau mengeluarkan uang ratusan ribu rupiah. Coba periksa gudang atau garasi rumah Anda sekarang. Kemungkinan besar, semua bahan yang Anda butuhkan sudah ada di sana dan menunggu untuk digunakan. Anda hanya membutuhkan sepotong papan kayu bekas yang cukup kuat, idealnya dengan ukuran sekitar 60 cm kali 40 cm. Ukuran ini cukup nyaman untuk diangkat dan ditekan oleh satu orang dewasa. Selain itu, Anda membutuhkan gagang sapu kayu bekas atau potongan kayu bulat kecil untuk dijadikan pasaknya. Jangan lupa siapkan paku atau sekrup kayu, lem kayu yang kuat, serta alat ukur seperti meteran atau penggaris panjang. Untuk peralatannya, sebuah gergaji kayu sederhana dan mesin bor kecil sudah sangat memadai. Menggunakan bahan daur ulang seperti ini tidak hanya ramah di kantong, tetapi juga sangat ramah lingkungan. Anda memberikan kehidupan kedua bagi barang-barang yang mungkin tadinya akan dibuang begitu saja. Inilah esensi sejati dari seorang tukang kebun yang kreatif dan peduli terhadap kelestarian alam di sekitarnya. Ada sebuah mitos besar yang sering beredar di kalangan pecinta tanaman hias maupun sayuran. Mitos itu mengatakan bahwa untuk mendapatkan hasil panen yang maksimal dan kebun yang rapi, Anda wajib membeli perlengkapan berkebun yang mahal dan berteknologi tinggi dari merek ternama. Mari kita hancurkan mitos ini sekarang juga. Kebenaran yang sesungguhnya adalah tanaman sama sekali tidak peduli berapa harga alat yang Anda gunakan untuk menanamnya. Bibit bawang Anda tidak akan tumbuh lebih besar hanya karena ia ditanam menggunakan alat seharga jutaan rupiah. Yang dibutuhkan oleh benih hanyalah kedalaman yang tepat, jarak yang cukup untuk bernapas, tanah yang gembur, air, dan sinar matahari. Alat buatan sendiri yang akan kita rakit ini memenuhi semua syarat teknis tersebut dengan sempurna. Banyak petani tradisional dan organik yang sukses jutaan kali lipat justru mengandalkan alat-alat modifikasi buatan tangan mereka sendiri. Mereka menyesuaikan alat tersebut dengan kebutuhan spesifik lahan mereka, bukan memaksakan alat pabrikan yang kaku. Jadi, hilangkan rasa ragu Anda. Dengan sedikit kreativitas dan keringat selama beberapa menit merakit alat ini, Anda sudah berada di jalur yang tepat menuju kemandirian pangan di halaman rumah Anda sendiri, tanpa harus menguras tabungan keluarga. Langkah pertama dalam pembuatan alat ajaib kita ini adalah merencanakan pola di atas papan kayu utama. Ini adalah tahap yang sangat krusial, jadi perhatikan baik-baik. Ambil papan kayu Anda dan bersihkan permukaannya dari kotoran atau paku berkarat. Gunakan penggaris dan pensil untuk menggambar pola kotak-kotak atau grid di atas papan tersebut. Untuk menanam bawang merah atau bawang putih, jarak ideal antar lubang biasanya sekitar 10 hingga 15 cm. Gambarlah garis lurus secara vertikal dan horizontal, sehingga membentuk persimpangan-persimpangan kecil. Setiap titik pertemuan garis ini adalah lokasi di mana pasak pembuat lubang akan dipasang. Pastikan jarak antar titik benar-benar akurat. Mengapa ini penting? Karena jarak yang presisi akan mencegah tanaman saling berebut nutrisi, air, dan sinar matahari saat mereka tumbuh besar nanti. Selain itu, kebun Anda akan terlihat sangat estetis dan teratur. Bayangkan barisan tanaman yang lurus sempurna, seperti barisan tentara yang rapi.
Memulai dengan ukuran yang benar di awal akan menyelamatkan Anda dari banyak masalah penyakit tanaman akibat sirkulasi udara yang buruk di kemudian hari. Jangan terburu-buru di tahap ini, pastikan semua garis tergambar dengan jelas dan sejajar. Setelah pola dasar tergambar dengan rapi di atas papan, kita akan masuk ke tahap kedua yang lebih teknis. Saatnya menyiapkan pasak-pasak penancapnya. Ambil gagang, sapu bekas tadi, dan potong-potong menjadi bagian kecil dengan panjang sekitar 5 hingga 7 cm. Panjang ini adalah kedalaman yang paling ideal untuk menanam sebagian besar jenis umbi bawang. Jika pasak terlalu pendek, bawang akan muncul di permukaan, dan jika terlalu panjang, tunasnya akan kesulitan menembus tanah. Setelah semua potongan pasak siap, saatnya memasang mereka ke papan utama. Gunakan mesin bor untuk membuat lubang kecil di setiap titik persimpangan garis yang sudah Anda gambar sebelumnya. Kemudian, oleskan sedikit lem kayu pada ujung pasak dan pasang ke lubang tersebut. Untuk memastikan pasak benar-benar kuat dan tidak mudah lepas saat ditarik dari tanah yang lengket, kencangkan dari sisi atas papan menggunakan sekrup. Pastikan semua ujung pasak memiliki bentuk yang agak tumpul atau membulat di bagian bawahnya, bukan tajam seperti paku. Ujung yang membulat akan memadatkan tanah di dinding lubang, sehingga lubang tidak mudah longgar atau tertutup kembali sebelum Anda sempat memasukkan bibit bawang ke dalamnya. Kita sudah hampir selesai merakit bagian utama alat tersebut. Tetapi ada satu fitur tambahan yang sama sekali tidak boleh Anda lewatkan. Ini adalah rahasia untuk membuat alat ini benar-benar nyaman digunakan, yaitu menambahkan gagang atau pegangan yang kokoh. Ingat, tujuan utama kita membuat alat ini adalah untuk menyelamatkan punggung Anda dari rasa sakit. Tanpa pegangan yang baik, Anda tetap harus membungkuk terlalu rendah untuk menekan papan ini ke tanah. Anda bisa menggunakan sisa potongan kayu, atau bahkan membeli pegangan pintu bekas yang terbuat dari besi murah. Pasang 2 buah pegangan dengan kuat di bagian atas papan. Letakkan secara simetris di sisi kiri dan kanan agar keseimbangan terjaga saat Anda menekannya. Alternatif lainnya, Anda bisa memasang satu tongkat panjang yang berdiri tegak lurus di tengah papan, mirip seperti gagang tongkat pel. Dengan desain tongkat panjang ini, Anda benar-benar bisa membuat ratusan lubang sambil berdiri tegak sempurna. Anda cukup menekan alat tersebut menggunakan berat badan Anda sendiri, tanpa harus membungkukkan punggung sama sekali. Desain ergonomis ini sangat menguntungkan, terutama bagi tukang kebun yang sudah lanjut usia atau memiliki masalah persendian tulang belakang. Sebelum kita berlari ke kebun dan mulai mencetak lubang, ada satu syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh lahan Anda. Alat sebagus apapun tidak akan berfungsi dengan baik jika media tanamnya tidak dipersiapkan dengan benar. Ini adalah kunci sukses yang sering diabaikan oleh banyak orang. Tanah di bedengan Anda harus benar-benar gembur, remah, dan bebas dari gumpalan tanah liat yang keras. Anda harus mencangkul tanah tersebut dalam-dalam, menambahkan kompos berkualitas tinggi, dan meratakan permukaannya sehalus mungkin menggunakan penggaruk tanah. Singkirkan semua batu besar, akar pohon tua, atau gulma yang bisa menghalangi pasak alat Anda menembus tanah. Jika tanah Anda terlalu keras atau padat, pasak kayu pada alat Anda tidak akan bisa menancap secara maksimal atau lebih buruk lagi. Papan alat tersebut bisa patah saat Anda menekannya dengan paksa. Tanah yang gembur tidak hanya mempermudah alat ini bekerja, tetapi juga merupakan lingkungan terbaik bagi akar bawang muda untuk menyebar dan mencari makanan dengan leluasa. Pastikan juga tanah dalam kondisi sedikit lembab, tidak terlalu kering, kerontang, dan tidak juga becek berair. Kelembaban yang pas akan membuat lubang yang dicetak tetap terbentuk sempurna dan tidak runtuh. Kini tibalah saat yang paling memuaskan, yaitu menguji coba alat ajaib yang baru saja Anda buat.
Bawa papan pencetak lubang Anda ke ujung bedengan yang sudah disiapkan. Pegang erat gagangnya, letakkan dengan presisi di atas permukaan tanah, dan tekan lurus ke bawah menggunakan berat badan Anda. Jangan menekannya dengan gerakan memutar atau miring, cukup tekan vertikal secara mantap. Anda akan merasakan pasak-pasak kayu itu menembus tanah gembur dengan sangat halus. Setelah mentok, angkat alat tersebut lurus ke atas. Anda akan terpukau melihat hasilnya. Dalam waktu kurang dari 2 detik, Anda baru saja membuat mungkin 40 hingga 50 lubang tanam yang tertata sangat rapi dan identik satu sama lain. Geser alat tersebut tepat ke sebelah pola lubang yang baru jadi. Sesuaikan posisinya agar barisannya bersambung, lalu tekan lagi. Bam! 50 lubang lagi tercipta. Bayangkan seberapa cepat Anda bisa menyelesaikan satu bedengan penuh yang panjangnya 10 meter. Pekerjaan yang biasanya memakan waktu 1 jam penuh, kini bisa Anda selesaikan hanya dalam waktu 3 menit saja. Perasaan puas saat melihat barisan lubang yang simetris itu sungguh tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Setelah seluruh bedengan Anda dipenuhi dengan lubang-lubang yang tercetak sempurna, proses selanjutnya akan terasa seperti permainan anak-anak. Anda tinggal mengambil keranjang berisi bibit bawang merah, bawang putih, atau benih sayuran lainnya. Sekarang, Anda tidak perlu lagi menggali dan menutup secara bergantian. Anda bisa berjalan perlahan di sepanjang bedengan, sambil menjatuhkan satu persatu bibit bawang langsung ke dalam setiap lubang yang menganga tersebut. Pastikan posisi akar bawang menghadap ke bawah dan ujung tunasnya menghadap ke atas. Karena kedalaman lubang sudah diatur secara presisi oleh panjang pasak alat kita tadi, Anda tidak perlu khawatir menanam bibit terlalu dangkal atau terlalu dalam. Semuanya sudah terukur dengan keakuratan tinggi. Kecepatan Anda menjatuhkan bibit kini hanya dibatasi oleh seberapa cepat jari-jari Anda bisa bergerak. Anda bisa mengajak anak-anak atau anggota keluarga lainnya untuk ikut membantu. Memasukkan bibit ke dalam lubang yang sudah siap ini adalah kegiatan yang sangat menyenangkan dan bebas dari kotoran berlebih. Ini adalah cara terbaik untuk memperkenalkan anggota keluarga yang lebih muda pada kegiatan berkebun tanpa membuat mereka merasa kelelahan terlebih dahulu. Setelah semua lubang terisi penuh oleh bibit-bibit harapan yang siap tumbuh, langkah terakhir dari proses penanaman cepat ini sangatlah sederhana. Anda tidak perlu repot-repot menutup setiap lubang satu persatu menggunakan jari. Itu sangat membuang waktu. Cara paling efisien adalah menggunakan alat penggaruk tanah yang ringan, atau Anda bisa menggunakan sapu lidi yang kaku. Sapukan secara perlahan permukaan bedengan dengan gerakan menyilang yang lembut. Tujuannya adalah untuk mendorong tanah gembur di sekitar lubang, agar masuk dan menutupi bibit bawang yang ada di dalamnya secara merata. Setelah semua lubang tertutup rata, berikan tepukan ringan pada permukaan tanah untuk memastikan tidak ada rongga udara besar di sekitar bibit. Terakhir, berikan penyiraman yang merata ke seluruh bedengan menggunakan selang dengan semprotan air yang paling halus. Air ini sangat penting untuk membantu tanah menetap di sekitar umbi bawang dan memberikan sinyal kelembaban agar mereka segera bangun dari masa dormansi dan mulai mengeluarkan akar barunya. Proses ini sangat cepat, mulus, dan sangat memuaskan untuk dilakukan dari awal hingga akhir. Satu hal lagi yang membuat alat pencetak lubang buatan sendiri ini sangat luar biasa adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan berbagai jenis tanaman. Anda tidak harus terbatas hanya pada menanam bawang merah atau bawang putih saja. Alat ini sangat serbaguna. Jika Anda ingin menanam benih wortel, lobak, atau bayam, Anda bisa membuat versi kedua dari papan ini dengan pasak yang berukuran lebih kecil, lebih dangkal, dan jarak yang jauh lebih rapat. Jika Anda menanam bibit sawi atau selada yang sudah disemai sebelumnya, Anda bisa menggunakan papan dengan pasak yang jaraknya sedikit lebih renggang. Intinya,
Anda bebas mengkreasikan desain papan ini sesuai dengan sayuran apapun yang akan mengisi kalender tanam musim semi Anda. Memiliki beberapa ukuran papan berbeda di gudang perkakas Anda akan menjadikan Anda seorang ahli efisiensi di kebun. Anda akan selalu siap menghadapi musim tanam dengan rasa percaya diri yang tinggi. Anda telah berhasil mengubah sebuah pekerjaan manual yang memakan waktu dan menguras fisik menjadi sebuah sistem yang cepat, terukur, dan sangat profesional, hanya dengan menggunakan beberapa potong kayu sisa. Ini adalah kemenangan besar bagi setiap tukang kebun rumahan. Inilah kejutannya. Siapa sangka bahwa potongan kayu bekas yang tergeletak di sudut garasi Anda bisa menjadi kunci untuk menyelamatkan punggung Anda dan memangkas waktu kerja dari berjam-jam menjadi hanya 5 menit. Dampaknya sungguh luar biasa, tidak hanya bagi efisiensi waktu, tetapi juga untuk menjaga kesehatan fisik Anda saat merawat kebun kesayangan. Kita telah membahas dari masalah kelelahan yang sering merusak hobi berkebun, hingga bagaimana merakit alat sederhana dan menggunakannya dengan teknik yang benar untuk menanam bawang dan sayuran lainnya. Kesimpulannya, berkebun di era modern tidak harus identik dengan sakit punggung. Solusi terbaik seringkali bukan alat mahal dari toko, melainkan kreativitas dan kemauan kita untuk berinovasi menggunakan barang yang ada. Terima kasih banyak sudah menemani saya belajar hal baru hari ini. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan saluran kami untuk tips luar biasa lainnya, dan tentu saja tinggalkan komentar di bawah. Pertanyaan saya untuk Anda hari ini adalah, sayuran apa yang paling membuat Anda kesulitan saat menanamnya selama ini? Mari kita berdiskusi dan temukan solusinya bersama di kolom komentar. Sampai jumpa di petualangan kebun kita berikutnya.